tidak mengerti cara melihatnya murid, karena dianggap tahun 2022 dianggap sama dengan tahun 90. Tambah main bal aja jadi sandangnya mungkin tambah dengan. Artinya kalau bahasa Indonesia kan yang mana second perspektif kedua, biar kita tahu bahwa kita tidak hanya melihat bahwa kita itu sudah benar, sudah baik dari cara pandang kita saja, dari cara pandang seorang makhluk, tapi kita juga tahu bagaimana Allah melihat kita. Dan itulah melalui hadis-hadis qudsi. Ya ibna Adam, ikna tastagni. Menungso, ikna cukup posiro tastagni mongko semoga sapa sira. Mauidhah nomor telo ini banyak sekali potongan-potongan kalam hikmah yang kalau diulas masing-masing panjang. Nanti kita ambil satu dua yang nanti kita garis bawahi. Watrukil hasad tastari, watruk lan ninggalo sira al hasad iri tastari moko istirahat sapa sira, moko tenang sapa sira. Wajutani lan ngetoi sira haram ing haram tukhlis moko bersiaken sapa sira dinakai agama sira. Wa man tarakal ghibah sapa wong tarokan ninggal sapa ghibah ta ing ngrasani dhaharat maka pertelo lahu maring wong mahabbati apa demene iki. Wa man tazalan nas sapa wong tazalan kang mencil sapa man annas ing manungsa saling mongko selamat minggum sandeng nas. Waman lan wong kalakan setitik apa kalamuhu kalame wong kamu lamu ko sempurna atuhu apa akale wong. Waman utawi wong radya kang kita bil qalil kelawan sedidik Bapak wasaka moko teman-teman kumandel yakin mantep sapa wong billahi taala kelawan Allah taala. Ya ibna Adam, antau tawi sira bima kelawan barang tak lamu weruh sapa sira la takmal orang nglakoni sapa sira. Pakai patatlubu moko kaya apa tatlubu nyupri sapa sira ilma ma ing ilmune barang la tak lamu kang ora weruh sapa sira. Yang kamu ketahui saja lo belum kamu lakukan. Bagaimana kamu mencari ilmu yang tidak kamu ketahui? Ya ibna Adam, takmal ngamal sapa sira fid dunya kaya fid dunya dalam dunya kaanaka kaya satuhune sira la tamutu iku ora mati sapa sira gaten dalam sesuk. Kamu beramal di dunia seolah-olah kamu itu besok gak mati. Aja Ki Abid semacam punya jaminan, wah garansi 5 tahun. Wa tajma'ul mal lan ngumpulaken sapa sira al malaik arta kaannaka kaya-kaya satune sira mukhalladun. Iku den langgenaken abadan dalam saklawas. Kamu mengumpulkan harta seolah-olah itu untuk kepentingan 100 tahun yang akan datang. Seolah-olah kita kan hidup lama sekali. Ya dunia, dunia. Ihrimil haris alaik, ihrimi ngalang-alangi, ngaling-ngalingi sapa sira. Hindari sapa sira. Al hariso ing wong kang lubo alaiki ngatasé sira. Kamu menghindarlah dunia, kamu menghindarlah dari orang yang terlalu cinta sama kamu. Mun pada orang cek sana gak keburu. Wabtagi lan nyupri sira az-zahid ing wong kang zuhud. Fikir dalam sira. Orang yang ngambil secukupnya untuk kamu, maka kamu kejar. Makanya dunia itu ibarat perempuan. Ring bini dan yoter dan buru.
mun cuek mencuek nyangker TV. Ampun ini. Iya deh, ngono le. Mun yo tergelut buru. Mun kalau kita ambil seperlunya malah maka dia ya data, potensi-potensi itu menjadi data. Wa kuni lan ana sapa sirahul watan iku manis fi ainil nadirin ing dalam mripate wong kang ningali. Jadilah kamu terlihat indah di mata orang yang melihat. Yabna Adam ikna tastagni waktrukil hasad tastari. Ikna tastagni qanaah, maka kamu akan merasa cukup. Kamu merasa cukup maka kamu enggak butuh. Nekaan di dalam beberapa konsep pemikiran qanaah, kalau dalam istilah tasawufnya qanaah. Tetapi kalau dalam istilah yang lain, misalnya yang sekarang lumayan rame di YouTube itu stoa, tapi ujung-ujungnya nanti sama. Ikna tastagni, teori kebutuhan. Kita itu akan banyak masalah kalau kita banyak kebutuhan. Maksudnya kalau pikiran kita nganggap itu butuh, jadi perkara. Misalnya meja, mereka butuh meja, yang ada meja repot. Kalau kita anggap itu masalah, maka kita tidak bisa istighna. Harus kita akhirnya kita bergerak untuk mencari meja. Jaket itu kita anggap butuh, kita anggap masalah. Jadi kalau kita anggap itu butuh, itu jadi masalah. Ketika itu jadi masalah, maka kita akan membutuhkan sedikit banyak upaya untuk mengupayakan itu. Maka kalau orang itu dalam pikirannya tidak terlalu banyak butuh, sebenarnya tidak terlalu banyak masalah. Masalah itu kan jarak antara tero dan kenyataan. Terona kopi susu, kenyataannya kopi tok. Disitulah kemudian ada yang disebut dengan masalah. Namun orang yang tak ditero tak terlalu banyak maksudnya. Tero itu diposisikan kepada sesuatu yang penting-penting saja, sehingga dalam masalah itu tidak begitu tidak muncul yang namanya keinginan atau kebutuhan, maka tidak jadi masalah. Misalkan pengajian ini salon kan menjadi suatu orang sip untuk ada salon. Akhirnya tak ada salon tak nyaman, menjadi masalah ketika itu tidak ada. Kenyataan tidak ada menjadi masalah. Akhirnya repot bersalon. Misalnya sofa, kursi, dicopot, dikorset. Karena kita punya angan-angan, atau tadi kita sebut kebutuhan, kita anggap itu butuh, keinginan, kenyataannya nggak ada, maka jadi masalah. Akhirnya kursi masalah, meja masalah, mikrofon masalah, salon masalah. Karena itu saking banyaknya keinginan kita yang tidak dalam kenyataan tidak ada, sehingga kita menganggap hidup kita banyak masalah. Nah, maka caranya bukan dengan mengupayakan segala yang kita inginkan, karena kita tidak akan berhenti. Terone sombong besar. Tetapi kita coba damai dengan keinginan kita. Itulah yang disebut dengan qanaah. Wis lah, badana beli meja, beli bental, ya bental. Yang penting kan beli tas. Wis lah badana sepeda Grand, sepenting kan bertah. Itulah yang kemudian disebut dengan qanaah. Sehingga saat itu dia bisa tastagni tidak merasa butuh.
tak terlalu punya kebutuhan, karena memang dia tidak membuat banyak keinginan atau kebutuhan dalam pikirannya, sehingga nanti hal-hal yang bisa yang memang primer, yang memang penting, itu yang kemudian dijadikan kebutuhan. Contoh rapat hall akbar dengan ketua Pak Jal, Pak Masjid, kan akhirnya tuh, cek baterainya habis. terus satu dianggap kemana? Ini Masalah nih. contoh masalah ini. Tadi Singgung ada ngapun gitu. ngam. Pokoknya ke masalah. Masalah. Ibarat ini Pak Masjidin rapat rembetkan hall akbar misalnya. Karena banyaknya keinginan akan muncul banyak masalah. Banyak target, muncul banyak masalah karena dari sekian target banyak yang mungkin kita tidak siap, kita tidak bisa. Sehingga sangat mungkin ketika pikiran kita terlalu banyak nganggap itu masalah, energi dan kemampuan kita terpecah. Tidak bisa memaksimalkan yang sebenarnya bisa kita maksimalkan karena kepunyaan roh. Nah, makanya di dalam tasawuf itu ada konsep, ada istilah qanaah. Qanaah itu untuk sebenarnya bukan membuat kita menjadi tidak mengejar apapun, bukan gitu. Bukan kita tak oleh andi tero. Enten. Mobil oke, kita terus di mobil. Terus di compok ganteng oke. Tetapi yang dimaksud perlu napa ki? Manajemen tero, pengaturan, malah tak kuat. Kakek kuat tah ngapa? Kamu punya kekuatan seperti apa sehingga yang mungkin kamu kejar berapa? Kalau kamu kekuatannya 5 yang kamu kejar 10, sangat mungkin kamu akan menganggap dirimu banyak masalah. Kuat karo iso meleh mobil Cherry, kemudian berbagai macam ditambah dengan kebutuhan rumah, kebutuhan anak sekolah. Ini kecokop cuma Cherry untuk sementara ini. Tapi kemudian dia maksakan untuk menjadi Camry. Jadi Cherry kita waktu itu Camry. Ini abu emetos gitu. Cherry ban Camry kan itu namanya emetos gitu. Akhirnya dia menganggap itu banyak masalah. Maka itu salah satu saya maksud qanaah kayak ki order napa sekening order. Mun setak ning order mungkin nggak perlu dikejar sekarang. Mungkin laku, mungkin dua. Untuk melihat itu bisa atau tidak itu dikejar, tentu itu perhitungan kemampuan Abah TV. Mampu napa tidak. Dan ikalah saya baca ikena tastagna. Kalau kamu itu qanaah, kamu merasa tidak punya hajatan tapatan di butuh. Hajat tapatan di masalah. Happy, ording happy ini seolah-olah dia tidak punya, karena dia mampu menekan keinginan itu. Dia mampu menekan keinginan, kok target begini dulu, saya tahu kemampuan saya, kita kejar ini dulu. Sehingga qanaah dia, maka dia tastagna. Maka ikena tastag. Kemudian nomor 2, utrukil hasad tastag. Mereka nyambung ke tarokal ghibah dan iktazala aninas. Iktizal aninas.
Yang pertama ada hasad. Hasad itu iri. Iri itu dengki. Tetapi maknanya mau terjemah dengki repot di bahasa Indonesia. Hasad mereka terjadi sedikit pergeseran. Dengki itu perilaku, sedangkan hasad itu keinginan nikmatnya orang hilang dalam hati. Hasad itu dalam hati. Sedangkan ketika terjemah dengki mereka kelakuan. Sebenarnya kurang pas juga. Tetapi anggap pada hasad mereka nek-nek ketika ada orang lain senang. Pernah apa tak norok senang? Kederu ini. Tak terima orang lain senang, tak terima orang lain oleh senang, oleh rezeki. Sing tak pacaran, bojol soal dia itu muncul karena ada rasa tidak terima. Rasa tidak terima itulah yang kemudian disebut dengan hasad. Orang lain dapat, saya nggak dapat, terus kemudian saya nggak terima, itulah yang kemudian disebut dengan hasad. Hasud, hasad, hasid. Tinggalkanlah hasad, maka kamu tenang. Karena apa? Karena dengki, iri dan dengki itu melelahkan. Lesok. Nih pengen rezeki orang itu lesok. Kipasan. Sekarang TV. Lesok TV. Orang lain udah maju terus. Mau tak percaya sendiri. Tahu orang yang ngerasain hamil terus. Aduh tebas lesok. Dengki sekejap. Tiba-tiba hamil mulai andik mobil nak pasti celeng kasih. Aduh lepas pegel boleh. Mungkin aku berhenti alpang. Aduh jangan cukup pegel lagi. Mari saya ini ngomongin bonsai. Haji moro makan. Sebelum kabel moro makan haji. Orang tak ngantri tahun nanti moro le. Udah makan. Jadi anjing goreng. Sering Ramadan umroh. Dzulhijjah haji jadi gini. Jadi mau pas mau itu roh buntek nih, bisa kena misal. Aduh, saya ngotot nih kan, seakan ini selesai. Gue sami menang tabung lah. Ini kan nyambung ke ghibah, sama nanti ghibah. Ghibah itu melelahkan sebenarnya, karena itu akan banyak ghibah itu muncul karena iri sebenarnya. Ngerasain orang polanya ya hasad asli. Bentuk munculnya ketunging coba. Rumah lenggang kesana proyek. Itu kan ghibah yang muncul karena hasad. Dan itu sebenarnya bukan membuat kita enak, itu melelahkan. Hitung contoh lain misalnya. Sekolahnya Pak Masjid, kalau ada tak MI kesah, Pak Bringsa, muta sanggup mending gula senega, tak sanggup mending gula. Akhirnya justru malah hilang kekuatan untuk ngatur sekolah negeri karena aja ngaki sekolah orang Jerman. Hasad itu melelahkan. Enggak, kalau hasad itu dikurangi, ditinggal, itu malah kita semakin enjoy, semakin nyaman. Contoh lain misalnya di antara kita pasti ada yang bisnisnya sama, Kasan beras, serius beras, mereka kan apa bareng, ini kawan, apa lawan, ya. Tetapi kan bagaimanapun kalau sesuatu yang sama pasti kalau bisnis ya pasti pesaing, meskipun juga kawan. Nah, kalau bisnis sama misalkan kita bicara bisnisnya orang, ini kan lesok. Aduh, ini aja lah punya lepon, aja lo iso punya lepon, akhirnya energi kita, waktu peluang kita habis untuk bicara rezekinya orang.
kekuatan kita habis. RU4 saya sering ngomong sama pengurus. Lah terus lagi akan udah RU1, Husainul Ulum, terus lagi saya bilang. Sampai kiamat akhir maju kan. Karena kamu itu tidak fokus memperbaiki pondok ini. Kamu ajling goreng. Ajling bikin orang terus abis ini. Betul loh. Patut diiri. Iri ya. Akhirnya iri saking pegel pas telok iri. Karena hasad itu melelahkan. Ya Allah. Melesok. Itu kenapa ini benih karo perorangan ini juga termasuk lembaga, masjid mungkin, komunitas, organisasi, atau neka jamaah, neka misalkan ketuanya kan Pak Zabur, jamaah Dalailul Khairat, Pak Ajeling di Merduk lain, ada dan Nabi John Madu, ampo berdete Eropa, les sopak seneka nih. Justru malah tak lau bolong lagi, sibuk nyari sumbangan kita. Karena untuk teror, untuk ini, karena motor goreng. Sudahlah, ayo kita niatnya kita itu membaca Dalail biar nampo zakah, bareng malah lumayan sergap kan mereka sambil berdengar. Jadi alhamdulillah bisa bolong di kopian. Ya sudahlah itu saja yang kita lihat. Nggak perlu hasad untuk melihat ada komunitas lain, jamaah lain yang lebih sukses. Kalau begitu kita nanti jatuhnya malah melelahkan, membuat apa yang kita lakukan itu terasa begitu berat sehingga tidak bisa menjadi lebih bagus, lebih maksimal. Apa tak oleh jelinding goreng? Oh boleh. Makanya bedanya hasad dengan belajar kepada orang lain, studi banding. Bedanya itu kalau studi banding atau belajar dari orang lain itu kita melihat punya orang, tujuannya karena memang kita melihat di dalam diri kita itu ada yang perlu diperbaiki. Misalkan begini, saya nanam kebun mangga, kok banyak ulat. Ada masalah di kebun saya ulat. Saya lihat di kebunnya orang lain di sana kok bisa ulatnya bisa habis. Nah, saya lihat, saya tanya, kan? Nah, artinya kita melihat punya orang, belajar punya orang itu muncul karena ada masalah di dalam. Kita mencari ide, kita mencari obat, kita mencari cara keluar. Sehingga fokus utamanya sebenarnya kebun saya. Nah, akhirnya lihat kebunku penuh dengan mangga. Tapi kalau hasad bukan karena melihat masalah di dalam, tapi murni karena melihat punya orang, dan itu akan terus berlaku. Plus dalam kehidupan kita pasti terasa ya. Plus tak ada kula jadi dosen al-balam. Adi jabatan. Masa di jabatan kendaraan negara da motor lemak dosen nyaranya di mobil apa tak pegel mun terus lagi tak ada mana kan lesok karo begini. Tapi ya sudah biar ini pemakai sepeda pemakai yang penting kita punya semacam apa yang akan kita lakukan, kita maksimalkan keunggulan yang penting itu sehingga kita enjoy. Bahasa makanya kan tastari kan iso enjoy. Wa trukil hasad tastari. Kalau kita hilangkan rasa iri itu, kita bisa enjoy, bisa senang, enjoy ya nanti. Menikmati dan tidak melelahkan. Ini kan nyambung ke tarokal ghibah dan i'tizal ini. Man tarokal ghibah dhahrat lahu mahabbat. Orang yang meninggalkan ghibah karena ngerasanya orang itu juga tidak akan mengubah apapun. Kalau ghibah itu bisa mengubah sesuatu, penjahat itu kita rasani terus
di budina apa ya? hampir sulit terjadi mengubah sesuatu dengan ghibah. Justru yang banyak adalah memperkeruh masalah. Dan ini ghibah ini banyak sekali muncul gara-gara hasad. Karena itu nyambung ke belakangnya, man iktazalan nas salima minhu. Orang yang iktizal itu berdua, uzlah. Uzlah itu ada dua. Ada uzlah secara hakikat, uzlah secara fisik, yang artinya lakar takwar keluar, lebu ke dalam gua misalkan, atau memang takwar keluar, jarang keluar, atau apa. Ada yang bukan fisik tetapi secara pikirannya yang uzlah, orangnya campur bareng lain, tapi tak pati norok urusan orang. Dia sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi ya tetap saja dia keluar, tapi urusan orang nggak terlalu dipusingkan. Maka kita akan selamat. Kita tidak akan dapat banyak masalah karena taruh norok urusan orang. Ghibah itu salah satu tanda bahwa kita terlalu banyak ikut urusan orang. Rong-rong urusan orang, mulai nggak kerja sampo makin searah sanang Susunya. Waduh, udah pak. Kalau kita ya sekedar informasi, oke lah, teleponnya kocak gaptek atau telat informasi. Tapi kalau kita terlalu masuk, berapa banyak menit, jam yang kita habiskan untuk ngurusi Sambo Empire ini yang kita gak ada urusannya ini. Yang kita gak ada urusan. Ini urusan Mbak Abang, Holland tak betul ngurus Sambo. Ini penting nih bos, ini urusan nasional. Lalu terus sampean ketua panitia Hol Akbar bah ngurusin Verdi Sambo ya. Kenapa Pak Mahfud dia tadi ketua Hol Akbar Poro. Ini yang menjadi banyak nepek. Menurut gue memang banyak terjadi persoalan, kita offset sehingga energi kita banyak yang terbuang gitu. Energi kita, bensin kita tuh banyak yang habis di jalan sebenarnya. Sedangkan kita mengejar tujuan kita menjadi hilang, kurang. Yang awalnya bensin 1 liter itu seharusnya nyampe ke mana gitu, ke Malang misalnya. Akhirnya dapat agen putar. Karena sibuk aleng-aleng, energi waktu kita, energi senekan apa kita itu banyak diisi oleh, atau kita punya sedikit banyak uang hasil urunan, kita punya ini, itu andaikan bisa dijadikan bensin ke tujuan bisa, tapi karena kebenyan terputar aleng-aleng, ada tak ada. Pujar ban ke kanan, pujar ban dan sebenarnya biasanya. Tapi ya ban ke kanan kan lagar konsumsi, bensin orang. Tapi dengan lagar. Acara kita itu apapun yang paling banyak lagar konsumsi. Ada konsumsi pujar. Konsumsi. Perangkat dihidupkan. Mode Bluetooth sedang mencari perangkat. Ya, jadi makin mereka sampai salon ini kalau Dari perangkat desa. cerdas Pujar. salon itu bahasa Inggris. Benih berangkat dari iri nanti. Mun gula semua iri, kadang-kadang gula iri ke daerah-daerah atau gula ampo di YouTube gula sering nego perkembangan sosial nang daerah Nordik nego golongan Finlandia, Skandinavia dan seterusnya. Kadang juga bagi daerah masih yang luar, apa yang terjadi di luar sana. Dan kadang iri banyak hal. Hasut nih. Orang-orang di sini iso di kita kok gak bisa.
Saya lihat ya dari YouTube nggak pernah nyampe sih. Beberapa taman di Finlandia itu, di Inggris, di London juga banyak, di kota-kota besar enggak taman saking kantong enggak neng. Jadi nak berdua taman, berdua taman. Sumber taman ya. Berdua taman. Misalnya nang lagi di situ kan enggak taman lah. Kasih bisa taman itu banyak manuk yang enggak ada yang ada senemba, ada serongaro, kepakanen. Dia hidup dengan sendirinya. Aku lihat iri kok di sini malah manuk pujar tembak. Artinya kalau kita lihat jauh lebih banyak hal yang kalau memang kita mau iri sebenarnya. Banyak hal sebenarnya harus kita iri yang di sana sudah terjadi. Tapi jauhkan dulu lah nih kan. Abadikan kebaikan. Jadi itizal anin nas, uzlah kayak berdua, uzlah fisik, kali jogo misalnya. Pada uzlah yang mungkin relevan untuk kulaban sampean secocok yang namanya uzlah qalbiyah. Hatinya, pikirannya yang uzlah, yang tidak terlalu ikut campur urusan orang. Itu yang mungkin bisa yang cocok dengan kita, karena tak mungkin kalau sampean ya apa tawar keluar kan yang talen baca dari depan tawar keluar Sabung dalailan. Alasan itu keluar dari kita. Terakhir, wa mangkon la kalamuhu kamula aqluhu. Orang yang sedikit ngomong akalnya itu bisa sempurna. Mereka cocok dengan kajian psikologi. Di psikologi itu ada sebuah temuan, orang itu kalau ngomong maka dia sulit untuk memahami sesuatu. Jadi mau orang akan bisa sampean bala ya, ini kan aku tak ngeding, repot ngeding biasa. Karena otaknya dia sedang fokus mau menyampaikan sesuatu. Orang yang sedang fokus menyampaikan sesuatu atau sedang ngomong, apalagi banyak, itu fungsi otak untuk mendengar itu menjadi berkurang. Nah, makanya mau terlalu banyak akan berarti dia semakin sedikit untuk mendengar atau menangkap. Pikiran dia semakin sedikit menangkap. Orang yang punya kan jadi belum tentu pintar. Bisa jadi karena orang berbicara itu hanya mengolah misalkan ilmunya 100. Ceknya jumlah misalkan ilmunya 100. Orang berbicara itu kan hanya mengolah ilmu 100 ini. Kalau dia jarang mendengar, menangkap dari orang lain, belajar dari orang, mendengarkan, ya isi kepalanya, isi ilmunya ya cuma 100, nggak ada lagi. Ya cuma itu yang diputar-putar. Hadis lecak pancet kayak biasanya saya mohon khotbah paju gelum mau netetenan kayak biasanya lecak pancet hadis ayat lecak pancet pilih poter bulan Muharram modal lah pancet kayak tak sempat ajar kepenyan undangan kepenyan ceramah tak sempat muka. Jadi biasa berincang tanpa bener Pak masih den Pak Kuliahnya gitu. Ada cerita. Lihat tadi. Nah, gula banyak melihat karena gula memang banyak di dunia pendidikan mulai dari di pondok, kampus. Persoalan pendidikan ini salah satunya adalah peserta didik, murid-murid itu ahli ngomong, tapi tidak ahli mendengarkan. Ini yang jadi masalah. Ini masalah menyebut. Munakadah banyak sepentak. Banyak ayo ngomong. Oh.
tapi dia tidak ahli dalam mendengarkan. Ahli mendengarkan ini benih karonenang dia maksud. Mun karonenang make ketepung kan iso. Benih mendengarkan itu yang dimaksud bukan hanya diam, dia ada orang ngomong dia diam, tidak. Tapi kamu nangkep nggak apa yang disampaikan oleh orang? Makanya di Ihya Ulumuddin itu Imam Al-Ghazali, kitab yang lain dari kitab ini kan kitab Imam Al-Ghazali juga. Ada suatu hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Wa min afatil alim ayakunal kalam ahabba ilahi minas sama. Termasuk efek negatifnya orang pintar itu, dia lebih suka ngomong daripada mendengarkan. Ini anunya apa ya? Afat itu sesuatu hal yang perlu diwanti-wanti. Orang yang sudah menganggap dirinya pintar itu lebih suka dikasih mikrofon daripada mendengarkan. Nah, itu salah satu yang ada di Ihya. Dan saya memperhatikan di murid di pendidikan baik itu MTS, SMA sampai kampus. Mereka itu sudah memposisikan diri untuk berbicara, tetapi dia tidak menjadi pendengar yang baik. Dia pembicara yang baik, tapi dia bukan pendengar yang baik. Jadi repot. Akluhunya mau kamulan repot. Jaringan orang Malayan wah elabuan kadel. Dia belum mencerna apa yang disampaikan orang, belum dicerna bedanya apa, maksudnya poinnya mana, belum dicerna itu sudah mau ngomong dulu. Nah, ini masalah. Dan dengan ternyata benih kalau di level perguruan tinggi, aliyah sanawiyah Pak. Demi ide sih. Kok anak-anak kita itu lebih ahli berbicara daripada mendengar, daripada memahami. Ini menjadi masalah. Atau apa ada saja ahli na memahami. Saking ahli na ngedingaki sampai metem. Sampai metem. sampai roboh bareng. Itu mah. Ini kan mode silent nih. Mode silent kayak benih ngedingaki kayak malah apa? Tak menerima panggilan sama sekali. Neka mangkola kalamu kamu la aklu. Jadi makanya di dalam tasawuf itu ada pendidikan tadabburnya. Kita sudah sering mendengar kata tadabbur. Contoh yang paling dekat, contohnya misalnya seperti Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo neka sekolah depan berempat tahun, tapi tak ada guru. Nah, mi seru aja enggak tungkat. Mohon cepon reng mangkeng kan, ini beriin tungkat. Bajanya kan beriin buku, Robert Paham. Atau paling tidak beriin jeruk. Seru tamen. Ini pas seru tungkat. Salah ki seru tungkat lagi. Loh, di mana proses pembelajarannya? Pembelajarannya di dalam tasawuf dikatakan pembelajarannya di mana? Loh, itu tadabburnya itu yang membelajar. Proses dia merenungkan, memahami berbagai macam hal yang telah ada yang dia ketahui, direnungkan, tafakurnya itu loh yang proses. Dan di kitab lain, di kitabnya Imam Al-Ghazali yang satu, makanya kan halamannya nama tersebut sangat, karena ini kumpulan risalahnya Imam Al-Ghazali. Situng kitab berneka, maksudnya satu naskah. Tapi risalah yang berbeda. Tafakkur itu menjadi suatu kunci orang yang mau belajar. Dan saya melihat di berbagai macam pendidikan, baik itu diniyah atau formal, atau bahkan pendidikan tidak formal seperti pendidikan di keluarga, majelis taklim, tafakkur itu menjadi semacam kurang begitu muncul. Tafakkur itu kurang begitu muncul, sehingga pendidikannya lebih banyak ke kalam.
melatih dia untuk berbicara, tetapi juga tidak melatih dia untuk ahli atau bagus di dalam mendengarkan atau menangkap, kemudian bertafakur. Ya akhirnya banyak kalah, maksudnya banyak terjadi, murid-murid kita itu banyak yang terjadi kelas aliyah masih rasa sanawiyah, mahasiswa ki arasa aliyah ajang guan keng hajar nagana. Akhirnya banyak yang terjadi Jambi. aja umbi. Ada janggung tuh. Mereka sekali penjelasan dari Mau'idah Salisah mereka billahi taufiq wal hidayah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Bulan ada trong di Jerman.